Bluecast, Budi Luhur Podcast. Hai Bluetizen, selamat datang di Bluecast, Budi Luhur Podcast. Di episode kali ini, gue Shika, kita akan ngobrol-ngobrol bareng nih soal fakultas yang cukup eksis. Mungkin kalian udah punya kenalan atau punya teman-teman mahasiswa yang terkenal sama mahasiswanya top aktif, apalagi kalau bukan Fakultas Ilmu Komunikasi. Nah, sekarang di samping gue udah ada Ibu Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur, yaitu Ibu Dr. Nawirovera. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Shika. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Ibu sendiri sejauh ini? Alhamdulillah. Kalau kesibukan Ibu saat ini, apalagi di masa pandemi, apakah masih sibuk ngajar atau punya kesibukan lain, Ibu? Tentunya selaku dosen ya, Iya. kita itu tidak hanya mengajar, kita melakukan yang disebut tridharma. Apa itu? Selain mengajar, harus melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Oke. Juga kebetulan diamanati sebagai dekan di Fakultas Ilmu Komunikasi, tentunya kesibukan lainnya adalah terus ya melakukan kreativitas dan melakukan hal-hal penting untuk mengembangkan bagaimana Vkom ke depan. Iya, gimana caranya Fakultas Ilmu Komunikasi ini juga bisa improve terus ya, Bu? Oke. Jelas dong. Nah, kalau misalnya Fakultas Ilmu Komunikasi ini kan bisa dibilang tadi saya bilang cukup eksis ya, Bu. Tersebar juga di banyak universitas di Indonesia nih. Tapi hari ini kita topiknya akan bahas apa sih bedanya Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Budi Luhur dengan Fakultas Ilmu Komunikasi di luaran tuh. Apa sih keunggulan kita sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi? Nah, Ibu Dekan sendiri kalau misalnya diminta untuk mendeskripsikan Fakultas Ilmu Komunikasi, Ibu pengen fakultas kita tuh dikenal sebagai fakultas yang seperti apa sih? Ya, betul sekali bahwa yang namanya Fakultas Ilmu Komunikasi itu sekarang sedang trending lah, Iya. udah bilang trending. Jadi gitu ya. fakultas anak zaman now gitu. Iya, fakultas yang jadi sasaran incaran lulusan SMA dalam memilih gitu kan, Iya. kuliah di mana. Tetapi itu kan juga perkembangan itu fluktuasi ya. Nanti ada trennya naik turunnya. dan turunnya begitu. Nah, kalau dibilang apa ciri khas Vkom Budi Luhur dibandingkan Vkom di universitas-universitas lain ya, kita mempunyai keunggulan tertentu. Di Vkom Budi Luhur itu ada yang namanya konsentrasi digital media and digital advertising, Oh iya. dan juga komunikasi pariwisata. Itu bisa dibilang Cukup jarang. konsentrasi pertama untuk Oh, komunikasi pariwisata. Mungkin yang teman-teman sering dengar itu manajemen pariwisata, tapi ini komunikasi pariwisata. Wah, satu itu hal yang ada baru ya, Bu? hal baru dan itu memang sangat diperlukan saat ini. Oke, kalau misalnya anak-anak udah tertarik nih Bu sama Fakultas Ilmu Komunikasi, tapi kriteria yang cocok nih untuk seorang mahasiswa, calon mahasiswa mau masuk ke Fakultas Ilmu Komunikasi, mereka tuh harus punya soft skill atau skill apa sih Bu? Apakah mereka harus jago ngomong untuk bisa jadi masuk Fakultas Ilmu Komunikasi, atau skill apa yang diperluin Bu? Yang terpenting tuh passion dia di bidang ilmu komunikasi, yang mana ilmu komunikasi itu sangat multidisiplin dan interdisiplin. Jadi dia bisa cair masuk di mana saja. Kalau skill justru datang ke Vkom Budi Luhur tidak punya skill apa-apa, Bisa diolah ya. bisa outputnya yang penting keluar, dia diolah. bisa Oke. segala hal yang diinginkan. Jadi nggak usah takut untuk nggak bisa ataupun belum bisa apa-apa ya Bu, karena di sini Iya. kita juga sama-sama belajar. Betul tentunya. sekali. Kita di mahasiswa Budi Luhur ini ngebentuk gimana caranya nanti setelah kita keluar, setelah kita sarjana, kita bisa jadi lulusan ilmu komunikasi yang bermanfaat buat masyarakat gitu. Betul Ya Bu. sekali, yang handal dan sekali lagi tagline-nya Vkom Apa Budi tuh, Bu? Luhur, siap kreatif. Wah, siap kreatif, siap banget nih. Nah, kalau misalnya Fakultas Ilmu Komunikasi itu kita kan fokus mempelajari soal apa aja sih Bu? Apakah cuma komunikasi atau apa sih sebenarnya yang dipelajari di Vkom itu? Oke, jadi memang kadang banyak itu pertanyaan ya. Fakultas Ilmu Komunikasi itu apa yang dipelajari? Iya. Itu tadi saya sudah sebutkan, dia itu kan
Fakultas Ilmu Komunikasi ini multidisipliner dan interdisipliner. Dan komunikasi itu bukan hanya belajar berbicara atau public speaking aja, tidak sebetulnya ya. Ilmu komunikasi itu memang awalnya itu fokusnya pada jurnalistik itu awalnya. Tapi kan zaman berkembang juga, keperluan berkembang. Jadi intinya dalam studi ilmu komunikasi itu kita mempelajari bagaimana menyampaikan pesan. Nah, pesannya apa? Jadi 3 komponen minimal itu dalam ilmu komunikasi, yaitu sender, message, receiver. Wah iya, itu saya sebagai anak Vkom juga belajar tuh. Nah, masyarakat ini kan namanya manusia itu makhluk yang rasa ingin tahunya tinggi. Nah, jadi ingin tahu segala hal. Nah, Fakultas Ilmu Komunikasi itu mempelajari bagaimana segala sesuatu itu disampaikan ke khalayak luas, baik secara langsung, tatap muka maupun melalui media. Itu yang akan kalian pelajari ketika nanti kalian jadi mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi nih. Tapi kalau misalnya itu yang akan kita pelajari, tapi di Budi Luhur sendiri punya prodi apa aja nih Bu yang menunjang untuk itu semua? Vkom Budi Luhur itu ada 2 prodi jenjang strata 1, S1 dan ada 1 prodi jenjang strata 2. Strata 2. Oh, ada S1 dan S2 ya. Ada S1 dan S2. Kalau untuk S1-nya nih Bu, ada prodi apa aja dan mungkin ada konsentrasinya lagi? Ya, betul. S1-nya itu ada 2 prodi yang memang agak sedikit berbeda. Irisannya, yaitu prodi Ilmu Komunikasi dan prodi Desain Komunikasi Visual. Agak beda ya. Agak beda tapi masih unsur komunikasinya masih ada. Masih ada nama komunikasinya di tengah-tengahnya. Sedangkan konsentrasinya di prodi Ilmu Komunikasi itu ada broadcast journalism atau jurnalistik penyiaran, ada public relation, digital media and advertising, dan komunikasi pariwisata. Sedangkan yang desain komunikasi visual ada 3 konsentrasi, yaitu desain grafis, animasi, dan game design development. Waduh, menarik semua tuh jurusannya. Itu menarik dan yang memang kebutuhan sekarang itu banyak banget di bidang ini. Wah, ibu sendiri punya favorit konsentrasi gak nih? Atau semuanya ya sebagai dekan? Ya semuanya tentu dong semuanya, ya. Nah kalau dari kegiatan mahasiswa sehari-hari nih Bu dalam pembelajaran, ada gak sih kegiatan-kegiatan khusus yang atau fasilitas khusus yang cuma dipunyai atau yang dilakuin sama mahasiswa Vkom aja? Ya pastinya ada lah ya. Apa aja tuh Bu? Kalau organisasi resmi mahasiswa kita sudah cukup eksis lama ya, yaitu ada BEM Vkom dan Himakom dan Hima DKV. Untuk komunitas ada di DKV ada gradasi, di ilmu komunikasi ada komunitas 2 siang yang fokusnya hanya mengulik tentang perfilman. Nah, itu bisa masuk. Ada juga fotografi dan sebagainya. Kalau untuk fasilitas seperti laboratorium ya, kita ada studio gambar, ada laboratorium animasi dan game. Ada juga, nah untuk DKV itu ada kotak kreatif dan ada rumah animasi. Cukup lengkap tentunya. Di situ mahasiswa yang punya passion di game itu masuk di kotak kreatif dan nanti kalau ada lomba atau ada kegiatan-kegiatan seputar itu, nah itu sudah dibina, ada pembinanya. Gitu. Berarti kalau misalnya Fakultas Ilmu Komunikasi itu bisa dibilang cukup banyak prakteknya gak sih Bu? Dibanding teori atau perbandingannya berapa sih ketika kita masuk ke Fakultas Ilmu Komunikasi kita akan ngedapetin teori dan praktek tuh sebanyak apa tuh perbandingannya Bu? Nah ilmu komunikasi itu kan ilmu terapan. Lulusannya pun nanti dia sebagai profesional. Ya, jurnalis, PR gitu kan, desain gitu kan. Jadi memang kalau strata 1, S1 itu ada komposisi antara teori dan praktek. Nah, tetapi saat ini pemerintah dengan Menteri Nadiem Makarim ini dia meluncurkan yang namanya program MBKM. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, itu lebih leluasa lagi kita mengemas kurikulum. Kita bisa apa sih Bu di MBKM itu fakultas kampus tuh diberi kebebasan untuk apa aja sih gitu? Sebetulnya MBKM itu intinya mahasiswa yang diberi kebebasan untuk memilih mereka.
Jadi kalau secara keilmuannya tadi dibilang, jadi core ilmu komunikasinya itu memang harus dipelajari. Jadi begini Jika, ilmu komunikasi itu kalau saya boleh mengutip pendapatnya Shevrin M. Tarkar, bahwa ilmu komunikasi itu paling tidak mengandung 3 unsur yang harus dimiliki. Yang pertama ada apa aja tuh? Science, oke. skill, and art. Wah, dan semuanya itu bisa dibilang ada di fakultas kita ya Bu? Ya harus. Kita harus tahu ilmunya dulu. Iya. Tahu ilmunya. Kita pelajarilah itu di mata kuliah teori. Iya. Kita miliki skillnya itu di mata kuliah konsentrasi. Oke. Jadi yang skill broadcast, dia harus bisa menggunakan kamera, harus bisa menulis naskah dan sebagainya. Dan artnya kalau tidak memiliki jiwa seni, dia akan sulit kan. Jadi misalnya itu untuk meluangkan karyanya ya. Menulis itu juga perlu seni gitu kan. Kita mengambil gambar nih kayak kita syuting sekarang ini ya. Itu kan juga harus ada artnya gitu kan. Komposisinya yang pas gimana. Kalau mau pelajari teknik kamera itu ya, bagaimana kalau low angle, high angle. Iya betul. Wah, Ibu juga jago banget itu semua ada fungsinya itu. Jadi begitu. Jadi science, skill and art. Oke. Bayangin lulusan Vkom punya 3 hal ini tuh. Udah eksis banget ya Bu, kalau misalnya benar-benar kita jalanin dan kita terapin semuanya. Nah saat ini mahasiswa Vkom itu lagi punya project khusus gak sih Bu, atau yang lagi dijalanin sama mahasiswa Vkom, atau mungkin ada prestasi-prestasi yang udah dilakuin sama mahasiswa Vkom sejauh ini, mungkin yang Ibu bisa ceritain ke Butizen? Prestasi alhamdulillah Vkom baik prodi ilmu komunikasi maupun DKV prestasinya lumayan bagus, baik tingkat nasional maupun internasional. Waduh, yang nasional dulu nih Bu, biar kita nggak kaget aja. Prestasi nasionalnya banyak banget itu kalau mau disebutin ya. Intinya menang lomba, juara. Yang terakhir itu kita itu mengirim 4 mahasiswa untuk lomba video ya tingkat nasional yang dilaksanakan di Universitas Negeri Lampung, dan juara 1, 2-nya dari Vkom Budi. Wah, udah juara 1, juara 2 juga. Iya. Kalau rakus untuk prestasi nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa. Tingkat internasional kemarin sama di Universitas Kebangsaan Malaysia kita masuk finalis. Udah keren. Jadi saya internasional finalis sudah prestasi. Udah keren banget ya Bu. Nah, mungkin sekarang masih banyak, kalau tadi calon-calon mahasiswa dan juga Butizen udah mulai mengenal Vkom lebih dalam nih Bu. Tapi mereka mungkin ada yang belum tahu prospek kerjanya sebagai lulusan Fakultas Ilmu Komunikasi itu bisa jadi apa aja sih Bu? Kayak tadi kan kita punya banyak konsentrasi, pasti di tiap konsentrasinya juga punya prospek karir yang berbeda-beda. Nah, mungkin Ibu bisa bantu jelasin nih ke teman-teman. Ya, kita dari DKV dulu ya. DKV desain grafis tentu menjadi desainer grafis. Ya awal mungkin junior dulu. Iya, junior dulu. Ya. Lalu kalau game development ya dia bisa paling tidak mengembangkan ide-ide konsep-konsep dalam membuat game gitu. Ya. Bisa nanti lebih expertnya bisa membuat game sampai selesai. Tapi itu semua di Vkom itu semua teamwork kerjanya ya. Kalau animasi ya tentunya bisa membuat film animasi. Nah, yang sekarang kan banyak itu penggemarnya gitu. Di Indonesia juga mulai berkembang tuh Bu, film-film animasi. Lalu kalau yang broadcast ya dia bisa jadi presenter, announcer, reporter, TV programmer. Waduh, banyak. Kalau gini, kan perkembangan di bidang media itu juga sangat-sangat dinamis. Ilmu komunikasi itu perkembangannya dinamis. Bukan hanya dari tahun kali ya, cepat sekali. Nah sekarang ini kan eranya sudah era online ya. Media online tuh lagi naik-naiknya. Kita langsung buat konsentrasi digital media dan digital advertising. Digital media and advertising ya Bu. Oke. Nah di situ untuk ya memenuhi kebutuhan industri saat ini. Pasar saat ini ya. Ya dia bisa menjadi sebagai
strategic planner, content creator, Ya, sosmed spesialis juga Iya, zaman sekarang tuh. benar. Terus terakhir DMA, ada komunikasi pariwisata. Komunikasi belum tuh, Bu? pariwisata. Bisa jadi apa tuh kalau misalnya prospek karir untuk komunikasi pariwisata dan public relation juga belum? Oh ya, public relation officer pastinya, Oke. sebagai protokoler, event organizer, Iya. itu semua dipelajari di public relation. Oke. Gitu. Juga sekarang itu kebutuhan itu PR government dan PR politik. Nah, dan juga ada PR digital yang mata Oh, kuliah sekarang kita. udah ada digital. Pokoknya ya, kita PR ngikutin digital. perkembangan. Perkembangannya. Nah, tadi kok Komunikasi pariwisata, Iya. bagaimana menjadi planner ya, perencana tourism and hospitality. Wah, Karena Indonesia itu kaya destinasi pariwisata. wisatanya luas banget ya, Bu. Juga kita itu bisa membranding pariwisata nantinya anak-anak mahasiswa itu diajarkan bagaimana mengenalkan Nah, destinasi pariwisata di Indonesia yang sangat kaya ini, terutama melalui platform-platform Oke, dengan cara yang modern media juga. sosial. Oke. Ya. Nah, media digital. itu dia Butizen, kan tadi banyak banget ya prospek karir kita sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi itu luas banget. Tiap konsentrasi punya prospek karir yang berbeda-beda. Kalian bisa nentuin kalian mau jadi apa dengan nanti kalian setelah masuk Fakultas Ilmu Komunikasi tentuin kalian mau konsentrasi apa. Jadi tadi selain kebutuhan industri ya lulusannya, yang terpenting itu kami juga mengajarkan mahasiswa dan itu ada di kurikulum mata kuliah, yaitu creativepreneurship. Jadi nggak harus bekerja, Oh, mahasiswa bisa langsung buka startup ya, Oh, oke. lalu bisa berwira swasta, justru membuka peluang kerja. Nah itu yang saat ini tuh memang menjadi suatu hal yang harus Dibangun dilaksanakan. mental itu ya, Bu. Iya betul. Nah makanya harus kreatif. Kalau nggak kreatif dia tidak punya ide-ide saya mau ngapain ya. Oh, jadi mau tahu nih seberapa kreatifnya kalian mungkin bisa diasah dengan masuk ke Fakultas Ilmu Komunikasi ya, Bu. Nah, itu aja Butizen untuk episode kali ini. Sampai ketemu di episode broadcast selanjutnya. Terima kasih dan salam budi luhur. Salam budi luhur.